Assalamualaikum pemirsa teman-teman YouTube, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki kulkas ini, satu pintu aqua, tidak dingin, dan di bagian evap ini tidak ada suara gemericik, juga tidak ada dingin sama sekali. Dan di bagian evap ini harus ada suara gemericik seperti air jatuh, dan ini sepi. Padahal kulkas ini lampu menyala dan mesin bergetar. Bagian bodi ini tidak hangat. Harusnya untuk kulkas normal hangat saat mesin hidup. Dan ampere 04 dari 03 sampai 04. Kemungkinan ini kulkas ini mampet, bisa juga bocor bagian kondensor. Baik teman-teman, langsung saja saya akan memperbaiki dan mencari kerusakannya. Pertama, potong pipa balik ini. Kenapa? Pertama memulai harus memotong pipa balik ini, karena pipa balik ini untuk mengecek sirkulasi apakah sampai di sini. Harusnya saat pipa ini dipotong ada angin yang keluar, harus anginnya menyembur. Ini untuk kulkas yang normal. Dan ini ternyata anginnya kecil, juga angin dari arah kompresor, bukan dari pipa dari atas ini. Ini sudah mulai ada tekanan tapi kecil, beserta oli yang keluar. Ternyata oli sangat banyak dari pipa ini. Ini harus di flushing. Perhatikan ini semburan oli. Wow, olinya sangat banyak. Saya akan memflushing dengan jalur terpisah antara kondensor dan evaporator. Jalur kondensor sudah saya potong dan dipasang pentil, dan di bagian ujung kondensor ini dibuntu dan dilas. Sudah saya las, tinggal didinginkan dulu dengan kain basah. Ini akan saya isi tekanan angin mencapai 200 PSI lebih. Proses ini untuk mengecek kebocoran pada jalur kondensor. Saya isi angin dengan kompresor luar yang sudah saya modif. Jarum analyzer nanti bergerak naik. Jarum sudah naik. Setelah lebih dari 200 PSI, kompresor dimatikan. Dan ini kran ditutup. Selang merah ini yang menyambung ke kompresor dilepas. Kemudian angin dikurangi. Jarum ditentukan bebas atau di sini supaya nanti bisa terlihat kalau ada pergerakan atau pergeseran jarum. Kalau jarum ini ditunggu beberapa menit tidak bergerak atau bergeser, tandanya kondensor aman, tidak bocor. Dan setelah beberapa menit kondensor masih tidak bergerak, ini kondensor aman.
Kemudian jalur evaporator di pressing juga. Ini pipa kapiler dan pipa besar. Di sini ujungnya di sini dan dipasang pentil seperti ini. Untuk pipa besar dibuntu dan bagian filter ini dipasang pentil. Saya isi angin tekanan 130 PSI. Sama, ditunggu beberapa menit. Jarum ini kalau tidak bergerak aman. Cek kembali. Jarum ini masih di posisi yang sama, tidak bergerak. Tidak ada kebocoran bagian jalur evaporator. Saya akan memflashing dengan gas LPG. Pipa besar ini dipotong yang dibuntu tadi. Ini olinya nyembur. Masih ada sisa angin sedikit. Dan ini alat untuk memflashing. Dipasang masuk ke kompresor luar untuk menjaga aman daripada memakai kompresor bodi, berisiko rusak. Ini belum berisi gas, masih angin kompresor. Dicoba dulu tanpa gas. Dibuka dulu, jangan ditutup, dan gas dibuka. Sudah masuk gas, sudah hangat, langsung hangat. Ini pipa kapiler dan filter ini untuk menampung gas. Kemudian ditutup gas LPG-nya dan dibuka selang, dilepas selang yang masuk ke gas. Ini menambah angin tekanan, ini mendorong sangat kuat dan oli sudah nyembur. Coba lagi. Proses seperti ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Setelah berulang, ini coba kalau yang keluar ini sudah gas, tidak ada olinya, sudah bersih. Perhatikan teman-teman yang mau meniru cara ini, jangan dekat-dekat dengan api atau percikan api, sangat berbahaya. Selanjutnya kondensor juga di flashing. Ini yang dibuntu dilepas, dipotong dulu. Proses sama seperti yang pertama saat flashing evaporator. Gas dimasukkan dulu. Ini gas sudah mulai keluar. Dan ditutup dengan jari jempol sambil dilepaskan sedikit-sedikit. Kemudian gas regulator dilepas selangnya. Ini sangat kuat. Dan ini yang keluar hanya gas. Sudah cukup. Ini sudah bersih. Aman, tidak ada kotoran atau oli. Sudah oke, tinggal dirangkai untuk pemasangan pengisian freon. Jangan lupa oli ditambah sebelum diisi freon.
Ini R134, saya tambah sedikit saja untuk mengganti oli yang keluar. Gampang cara memasukkannya. Pasang selang dan mesin dihidupkan. Selang ini masuk ke pipa hisap dan pipa hisap yang satu masih tertutup. Ini menghisap sendiri. Pipa hisap ada dua, yang satu pasang selang ini dan yang satu masih tertutup. Dan ini dicek kembali angin, oli tidak keluar. Sekarang akan mulai proses selanjutnya, masang filter. Filter ini ganti yang baru. Pipa hisap ini dipasang pentil untuk pengisian freon. Dilas dulu. Dinginkan dengan kain basah. Kemudian setelah dingin, dinyalakan untuk mengetes las-lasan tidak bocor dan keluar lewat pipa besar, pipa balik. Sebelum dicek, ini ditutup dulu pipa kapiler, pipa vakum, nanti keluar ke pipa besar. Setelah aman, pasang las kembali. Selanjutnya divakum, kompresor dinyalakan, pasang ampere, ini tang ampere 0304 jalan. Ini nanti jarum analiser turun sampai 0 PSI dan angin dari kapiler ini tidak keluar lagi. Siapkan mentil. Ini cairan metil, saya isi 2 garis dari botol. Sambil dicek, ini belembung udara masih keluar. Ditunggu sampai tidak keluar lagi. Ini sudah berapa menit tidak keluar lagi. Sekarang dicabut dan metil dimasukkan. Ini menghisap sendiri. Masuk semua. Sudah habis. Kemudian ditutup pipa kapilernya, jepit dengan tang, kemudian ditutup dengan las supaya lebih aman untuk jangka panjang. Jarum di bawah 0 PSI. Kemudian selang merah ini masuk ke freon. Saya memakai freon kaleng. Dibuka untuk freonnya. Ini sudah masuk. Sebelum masuk ke kulkas, dibuang dulu freon yang angin yang ada di selang merah sedikit, supaya ini freon maksimal, tidak tercampur udara kosong. Sudah masuk ini freon, dibuka kerannya, berdesis, sudah masuk ke atas. Kemudian ditutup.
Sekarang dinyalakan untuk ini ampere 03 04, dinyalakan kulkasnya dan jarum analyzer turun, ampere mulai sedikit naik. Lebih baik freon diisi secara perlahan, sedikit demi sedikit. Sudah kembali ke 0 PSI, kemudian ditambah lagi untuk freonnya. Freon ditambah lagi sampai 10 PSI sambil diperhatikan ampere. Isi freon secara perlahan sambil ditutup dan dibuka untuk kerannya. Ditutup masih turun, ditambah lagi sambil dicek ini untuk kondensor hangat, untuk filternya, dan untuk pipa hisap terasa dingin. Ampere sudah 04, jalan 05, kemudian analyzer kerannya ditutup, jarum sudah 10 PSI, kemudian freon ditutup kembali, ampere 05, jarum analyzer 10 PSI, pipa hisap dingin dan filter hangat, bodi juga panas. Coba lihat di bagian dalam untuk evap. Saat dibuka ini sudah ada hawa dingin dan freezernya sudah bersalju. Pertama yang bersalju ini yang dekat dengan sambungan. Sudah tebal, hampir rata sampai bawah. Baik teman-teman, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, atau like, juga komen untuk pertanyaan yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.